Halo, selamat datang lagi di channel Arfa Akbar. Hari ini saya mau review barang lagi. Ini adalah kamera utama saya yang saya pakai dari awal bikin channel YouTube di mungkin akhir tahun 2020-an lah. Nah, apakah kamera ini masih layak untuk dipakai di tahun 2022? Yuk kita bahas Canon EOS M50 nggak pakai Mark II. Nah, di paket pembeliannya karena saya beli kameranya kit lens, jadi saya dapat unitnya. Ini yang udah lihat Instagram saya mungkin tahu, saya pernah beli ini. Ini saya beli terpisah. Ini dan ini saya pakein quick release gitu, tapi bisa tetap buka ininya. Nanti kita bahas. Oke, dan ini lensa kitnya. Lensa kitnya ini lensa EFM 15-45 mm. Kita juga dapat baterai LPE 12 dengan chargernya tentunya. Tapi chargernya itu cuma satu slot, jadi saya beli lagi yang 2 slot dari Kingma. Ini saya juga sekalian beli baterainya buat cadangan. Lalu kita juga sebetulnya dapat lain-lain, kitab-kitab. Memory card beli terpisah ya. Di dalamnya juga kita dapat strap yang nggak pernah saya pakai. Dan kita juga dapat bonus anti gores. Waktu saya beli di toko ini sih dapat bonus anti gores. Mungkin di toko lain bakalan beda. Secara fisik sih kamera EOS M50 ini mirip sama DSLR tapi versi mini, kecil banget. Beratnya dengan lensa sekitar 522 gram. Canon EOS M50 ini punya fitur-fitur menarik, terutama buat ukurannya yang lumayan compact. Di antaranya dia punya sensor APS-C 24 megapiksel. Dia juga punya mounting tipe EFM, jadi lensanya khusus hanya lensa-lensa EFM aja. Dia sebenarnya support untuk lensa EF dan EFS, tentunya dengan adaptor. Ada adaptor resmi dari Canon-nya, ada juga third party kayak Viltrox dan lain sebagainya. Dia udah dilengkapi dengan prosesor Digic 8. Nah, kalau kita ngomongin resolusi, Canon EOS M50 ini termasuk lengkap. Dia bisa sampai 4K di 24 frame rate per second dengan crop 1.7. Nanti kita bahas tentang 4K-nya. Dan di resolusi 1080p dia bisa sampai 60 frame per second. Dia juga punya resolusi 720 dengan frame rate 120 frame per second. Bisa kamu pakai untuk slow motion. Tapi sayangnya dia cuma 720p. Dan dia juga punya fitur Wi-Fi. Dia punya fitur Wi-Fi dan dia punya fitur NFC. Dia juga punya fitur Bluetooth. Dan di atas kertas dia bisa handle 235 shot per sekali cas penuh. Nah, jadi EOS M50 ini sekarang udah ada versi upgrade-nya, yaitu EOS M50 Mark II, yang pada saat video ini dibikin harga body only-nya sekitar 10 jutaan, dan dengan kit lens harganya jadi sekitar 11,7 juta. Dan bisa jadi sekarang udah jarang nih yang jual EOS M50 1 ini, yang pertama ini dalam kondisi baru. Tapi harga second-nya di OLX udah cukup murah, sekitar 7-8 jutaan yang udah plus lensa kit. Dengan spesifikasi dan fitur-fitur yang kita dapat, harga segitu tuh udah cukup worth. Kita bisa mendapatkan hasil jepretan yang bagus, bahkan dengan ditambah pencahayaan yang bagus juga. Buat kamu yang suka males ngedit kayak saya, hasil gambar atau videonya tuh udah cukup bagus buat langsung dipakai. Saya tuh jarang banget ngedit atau retouch video yang saya rekam. Jadi habis direkam, paling di trim-trim sedikit yang kosong-kosongnya udah langsung di render. Hampir nggak pernah saya ngerubah warnanya atau white balance-nya gitu, dengan pencahayaan yang tentunya proper. Satu hal lagi yang dulu bikin saya akhirnya memutuskan untuk beli EOS M50 ini adalah pengoperasiannya yang sangat-sangat user friendly, menu-menu yang gampang dimengerti. Jadi gampang banget waktu kita mau nyeting-nyeting kameranya. Bahkan buat saya yang sebelumnya belum pernah punya kamera sama sekali. Saya punya rekomendasi video dari channelnya Tech Gear Talk. Ada 2 part di videonya, nanti saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Ikutin aja settingan-settingan yang dia rekomendasiin. Insya Allah nanti hasilnya sangat
membantu buat kita yang males explore menu-menu yang ada di EOS M50 ini. Jadi kita bisa langsung pakai dengan settingan yang udah dioptimalkan. Tapi sebagai catatan, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan sebelum membeli Canon EOS M50 pertama ini. Yang pertama, dia kurang punya kemampuan untuk perekaman slow motion, karena tadi di resolusi 1080p dia hanya mampu merekam 60 frame per second, dan kalau kamu mau lebih dari itu kamu harus turunin resolusinya ke 720p baru dia bisa dapet 120 frame per second. Dan yang kedua, belum ada fitur clean HDMI out. Meskipun di sini ada port HDMI, tapi dia nggak clean HDMI out, jadi dia belum bisa dipakai buat streaming. Hanya bisa sih, tapi dia hasilnya nggak clean. Dan hal itu sebenarnya di cover di EOS M50 Mark II. Jadi kalau kamu pengen make ini buat streamingan dan hasilnya udah bersih, kamu mungkin harus beli yang M50 Mark II. Dan yang ketiga, itu 4K yang nggak kepake. Karena waktu kamu nyalain 4K-nya, autofocusnya itu jadi nggak jalan. Ya, kecuali kamu pakai manual focus ya, mungkin masih bisa. Ya, di luar itu semua, tetap sih Canon EOS M50 ini adalah kamera mirrorless pemula yang sangat saya rekomendasikan. Karena tadi fitur-fiturnya lengkap dan cara penggunaan yang gampang banget. Katanya sih memang Canon EOS itu tipikalnya user-friendly. Jadi buat kita-kita yang awam banget sama perkameraan, beli kamera ini, terus lihat tutorial sedikit, insya Allah langsung bisa make dengan hasil yang memuaskan. Oke, itu aja video kita kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Semoga informasinya membantu. Semoga sehat selalu dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Peace.